Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia di balik senyum Diana ketika bersama ayah tirinya yang penuh kasih sayang. Setahun telah berlalu sejak kepergian Halimah, ibu Diana, dan rumah itu seakan berubah. Keheningan datang lebih cepat sekarang, menghentikan segala hiruk-pikuk yang dulu mengisi udara di rumah ini. Suara tawa, dentingan panci di dapur, dan musik ibu yang senantiasa mengalun di tengah kesibukan rumah tangga, semuanya kini hanyalah kenangan yang menghilang. Yang tersisa hanyalah sunyi, mengisi setiap sudut ruang dengan berat yang tak terkatakan. Pak Arman, pria berusia 47 tahun yang kini menjadi ayah tiri Diana, duduk terdiam di ruang tamu, menatap jendela yang menghadap sore yang dingin. Keheningan yang menyelimuti terasa lebih menusuk daripada udara itu sendiri. Sejak menikahi ibu Diana, ia berusaha menjalani hidup bersama gadis itu. Namun segalanya berubah begitu Halimah meninggal dunia. Diana, yang dulu hanya datang sesekali untuk bertanya tentang makan atau sekedar meminta uang, kini tinggal lebih banyak di rumah. Bukan lagi sebagai anak yang datang sekejap, melainkan sebagai satu-satunya orang yang tersisa. Pak Arman melihat Diana di meja makan, sedang menulis sesuatu di buku catatannya. Tidak seperti biasanya, ia tampak tenang, tidak terburu-buru atau sibuk. Seolah ada ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pak Arman tahu, sejak ibunya meninggal, Diana jarang bicara, hanya untuk hal-hal yang penting. Meskipun begitu, ia sadar bahwa Diana bukan orang yang mudah membuka diri. Gadis itu lebih suka menyimpan perasaan dalam-dalam. "Apa yang kamu tulis, Diana?" tanya Pak Arman, mencoba memecah keheningan. Diana menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Oh, nggak apa-apa, Pak. Hanya catatan biasa," jawabnya dengan nada yang lembut. Pak Arman mengangguk pelan, tidak memaksakan diri. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Ada rasa yang ingin ia ungkapkan, tapi ia tak tahu bagaimana caranya. Selama setahun bersama, mereka tak pernah berbicara tentang perasaan kehilangan atau apa yang terpendam di hati Diana setelah ibu gadis itu pergi. Namun hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Diana tampak lebih tenang, lebih dewasa, seakan ada beban yang perlahan menghilang dari pundaknya. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Arman berangkat bekerja sebagai montir keliling. Pekerjaan itu telah menjadi rutinitas baginya selama bertahun-tahun. Tidak banyak yang ia harapkan, hanya menjalani hidup dengan stabil dan mencukupi kebutuhan hidup. Namun setelah Halimah meninggal, semuanya terasa berbeda. Setiap kali ia berangkat kerja, perasaan tak enak selalu menghantui. Ia merasa cemas meninggalkan Diana sendirian di rumah. Siang itu, saat ia pulang, Diana sudah selesai makan siang dan sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. "Pulang cepat hari ini?" tanya Diana sambil melirik ke arah ayah tirinya. "Ya, kayaknya nggak ada banyak yang harus dikerjain," jawab Pak Arman sambil meletakkan tas di atas meja. "Kamu sudah makan?" "Udah, Pak. Nasi sama sayur asam. Enak, lumayanlah untuk hari yang panas kayak gini," jawab Diana dengan senyum kecil. Tawa itu, meskipun ringan, cukup untuk mengubah suasana menjadi lebih cerah. Pak Arman tersenyum tipis. Ada kebiasaan yang mulai terbentuk di antara mereka. Diana mulai berbicara lebih banyak, tidak lagi tertutup. Meski kata-katanya tidak banyak, ada kedekatan yang mulai terjalin, yang tidak terasa selama setahun ini. Hubungan mereka, yang awalnya formal, perlahan menjadi lebih akrab. Hari itu, Pak Arman duduk di teras, merokok sambil memandangi Diana yang sibuk dengan laptop di meja makan. Sejak beberapa bulan terakhir, Diana mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Ia membuat kue dan menjualnya ke warung-warung sekitar. Pak Arman merasa bangga, meski ia tak pernah mengungkapkannya. Diana bukan lagi gadis yang hanya bergantung pada orang lain. Dia mulai belajar mandiri, meski perasaan kehilangan ibu masih membekas di hatinya. "Kerjaan lancar?" tanya Pak Arman saat mendekati meja makan. "Alhamdulillah, Pak. Lumayan. Ada yang beli, ada yang enggak," jawab Diana sambil tersenyum tipis. "Kalau ada yang butuh bantuan, bilang aja.
"Bapak bisa bantu," kata Pak Arman, berusaha menunjukkan perhatian meskipun kadang canggung. Diana menatapnya sejenak, seperti mencerna kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Aku nggak mau merepotkan Bapak." Pak Arman hanya mengangguk. Ia tahu, Diana tidak suka merepotkan siapapun. Itu salah satu sifatnya, mandiri, bahkan terkadang terlalu mandiri. Meski terlihat biasa-biasa saja, Pak Arman merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia melihat Diana. Perasaan itu semakin tumbuh. Meskipun ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Sesuatu yang seharusnya tidak ada, namun semakin nyata. Ada kedekatan yang semakin kuat di antara mereka, namun Pak Arman juga tahu bahwa kedekatan ini berbahaya. Ia adalah ayah tiri. Bagaimana mungkin seorang ayah tiri bisa merasakan hal seperti ini terhadap anak tirinya? Malam itu, ketika keheningan mulai merayapi rumah, Pak Arman duduk di ruang tamu, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang sedang diputar. Pikirannya berkelana, berputar-putar tentang Diana, dan perasaan yang semakin tak terkendali di dalam hatinya. Ia sadar, perasaan ini tidak bisa dibiarkan tumbuh lebih dalam. Ia harus menjaga jarak, mengusir perasaan itu jauh-jauh. Tidak ada tempat bagi perasaan itu di dalam rumah ini. Namun, di sudut hatinya, ia tahu, mungkin ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, Diana masuk ruang tamu, membawa segelas teh manis. "Pak, teh hangat," katanya, menatapnya dengan senyum yang tak biasa. Senyum itu membuat Pak Arman merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Hafi," jawab Pak Arman pelan, meresapi kehangatan dalam kata-kata itu. Mereka duduk bersama dalam diam, hanya ada teh hangat di tangan mereka. Tidak ada kata-kata lebih dari itu, hanya kedekatan yang terasa begitu nyata. Meski mereka berdua tahu, keheningan itu membawa banyak makna. Pak Arman menatap Diana dengan pandangan yang berbeda, sebuah perasaan yang bergejolak di dalam dirinya, namun ia tak bisa mengungkapkannya. Ia tahu, hubungan mereka tak akan pernah bisa seperti dulu lagi, dan mungkin itu adalah titik awal dari segala yang akan datang. Hari-hari di rumah itu semakin terasa berbeda. Keheningan yang menyelubungi mereka mulai diterima sebagai bagian dari hidup, seperti udara yang mereka hirup. Pak Arman dan Diana seringkali duduk bersama, meskipun hanya dalam kesunyian, seolah tak perlu kata-kata untuk memahami satu sama lain. Setiap kali ia memandang Diana, ada perasaan yang muncul, perasaan yang sulit dijelaskan, bahkan lebih sulit untuk dihentikan. Tidak ada yang mengajarkannya untuk mencintai anak tirinya, tetapi perasaan itu datang tanpa izin, tanpa peringatan. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk berdua di ruang tamu, tempat yang biasa mereka habiskan untuk menonton televisi atau berbincang ringan. Cuaca malam itu lembut, angin sepau-sepau menyusup lewat jendela terbuka. Pak Arman menatap Diana yang duduk di sisi kursi panjang, sibuk memeriksa ponselnya. Rambut panjangnya yang tergerai menambah kesan anggun padanya. Meskipun Diana tidak melihatnya, Pak Arman merasa ada sesuatu yang menarik dari dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa semakin terikat. "Suka nonton apa, Diana?" tanya Pak Arman, mencoba memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Diana menoleh dengan senyum tipis yang lembut. "Film drama Korea, cuma iseng-iseng aja." Pak Arman tertawa pelan, menggelengkan kepala. "Drama Korea? Ya, Bapak nggak ngerti kenapa banyak orang suka, tapi kalau kamu suka, ya nggak apa-apa." "Emang Bapak nggak suka?" tanya Diana, penasaran. "Ya, kadang-kadang sih, kalau ada film bagus, Bapak ikut nonton, tapi nggak sampai ketagihan kayak kamu," jawab Pak Arman, tersenyum ringan. Diana tertawa kecil, mengangguk. "Iya kok, aku sih nonton cuma buat hiburan aja." Pak Arman memandang Diana lebih lama dari biasanya. Matanya menelusuri wajah gadis itu, seolah ini mengetahui lebih dalam tentang apa yang ada di balik senyum itu. Selama ini, meskipun mereka tinggal bersama, Arman merasa ada jarak yang tak terlihat antara mereka, jarak yang sulit dijelaskan. Meski begitu, ia tahu bahwa di dalam hatinya, ia sudah mulai merasa lebih dekat.
Kamu sudah lebih banyak di rumah ya? Tanya Pak Arman, berusaha membuka percakapan. Diana mengangguk pelan. Iya, Pak. Kan setelah ibu nggak ada, aku nggak tahu mau ngapain lagi, jadi aku lebih banyak di rumah aja. Nggak bisa jauh-jauh dari sini. Pak Arman merasa ada kejujuran dalam kata-kata itu, dan meskipun ia tahu itu bukan hal yang mudah bagi Diana, ia merasakan simpati yang mendalam. Nggak apa-apa, Diana. Kadang-kadang memang perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Bapak ngerti. Diana menunduk sedikit, tampak malu. Makasih, Pak. Jawabnya pelan. Pak Arman merasa ada sesuatu yang tak terkatakan di balik mata Diana. Sesuatu yang mengalir dalam diri gadis itu, lebih dari sekedar rasa kehilangan. Sesuatu yang tak bisa ia sentuh, tapi terasa begitu nyata. Semakin lama, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang muncul dalam hatinya. Perasaan yang salah, perasaan yang tidak boleh ada. Ia adalah ayah tiri, dan Diana adalah anak tirinya. Namun, kenyataannya, perasaan itu tak bisa dibendung. Beberapa minggu setelah itu, Pak Arman terbangun di tengah malam karena mendengar langkah kaki pelan dari ruang tamu. Ia mengerutkan kening, kemudian memutuskan untuk keluar dari kamarnya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saat ia keluar, ia melihat Diana duduk sendirian di ruang tamu, memandang keluar jendela. Udara malam yang dingin tampak menusuk, sementara Diana hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Pak Arman merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang membuatnya khawatir. Diana, kamu kenapa? Tanya Pak Arman pelan, mendekat ke arah Diana yang tidak menyadari kehadirannya. Diana terkejut dan segera menoleh, menatapnya dengan mata yang sedikit sembab. Oh, Pak, nggak apa-apa, cuma lihat bintang aja. Pak Arman bisa melihat bahwa wajah Diana tampak lesu. Sesuatu di matanya membuat hatinya semakin terikat. Ia merasakan ada sesuatu yang menekan dada Diana. Sesuatu yang lebih berat dari yang bisa ia bayangkan. Ia ingin membantu, tapi kata-kata terasa tak cukup. Keheningan di antara mereka semakin dalam. Dengan suara lembut, Pak Arman mencoba mendekat. Bapak ada di sini kalau kamu butuh teman bicara. Diana menunduk, sejenak berpikir. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menenangkan perasaan yang mulai mendalam. Perlahan, ia mengangguk. Aku kangen ibu, Pak. Rasanya nggak bisa hidup tanpa ibu. Kadang aku merasa kesepian, nggak ada yang ngerti. Mendengar itu, hati Pak Arman tergerak. Ia tahu betul apa yang dirasakan Diana. Kehilangan ibu tentu bukan hal yang mudah, apalagi bagi seorang gadis yang harus tumbuh tanpa sosok ibu di sisinya. Dengan lembut, Pak Arman duduk di samping Diana, mencoba memberikan kenyamanan lewat kehadirannya. Aku ngerti, Diana, kehilangan itu memang berat, tapi kamu nggak sendirian. Bapak ada di sini untuk kamu. Diana menatap Pak Arman, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Perasaan yang lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Keadaan yang begitu dekat, namun tetap terasa jauh. Kata-kata yang sederhana, namun bermakna dalam. Diana merasakan kenyamanan dari tatapan Pak Arman, seolah memberi kekuatan tanpa perlu banyak bicara. Tiba-tiba, tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja, namun terasa begitu nyata. Diana menatap tangan mereka yang bersentuhan, dan sekejap, dunia terasa lebih kecil. Tanpa mengetahui mengapa, sentuhan itu memberikan ketenangan yang luar biasa. Tanpa sadar, perasaan yang tak bisa diabaikan mulai tumbuh. Pak Arman yang merasakan sentuhan itu buru-buru menarik tangannya kembali. Jantungnya berdebar kencang. Perasaan yang selama ini coba ia pendam tiba-tiba muncul begitu saja. Ia tahu itu salah. Ia tahu ia harus menjauh. Namun semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Maaf, Bapak nggak sengaja, ucap Pak Arman dengan suara yang agak gugup, mencoba menghindari ketegangan yang baru saja muncul. Diana hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang aneh antara mereka, sesuatu yang sulit diungkapkan, namun jelas terasa. Gak apa-apa, Pak, jawab Diana pelan, meskipun di dalam hatinya, ribuan pertanyaan belum terjawab. Malam itu,
Mereka duduk dalam diam. Tidak ada kata-kata lebih lanjut. Hanya keheningan yang terasa begitu berat namun penuh makna. Pak Arman tahu bahwa perasaan ini semakin sulit untuk ia pungkiri. Tetapi ia juga tahu ia harus melangkah hati-hati. Jalan ini sangat berbahaya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tapi, apa yang bisa dilakukan jika hati sudah terlanjur terpaut begitu dalam? Pak Arman berjalan di sekitar rumah. Matanya kosong, pikirannya kacau. Hari-hari yang dulu begitu biasa kini terasa penuh keraguan dan kebingungan. Ia tidak bisa lagi menyangka perasaan yang tumbuh di dalam dirinya setiap kali melihat Diana. Perasaan yang tidak semestinya ada antara mereka. Ia adalah ayah tiri, dan ia tahu perasaan ini bisa menghancurkan semuanya. Namun, semakin ia mencoba menahan diri, semakin kuat perasaan itu. Pada pagi hari, Pak Arman duduk di meja makan, mencoba fokus pada secangkir kopi di depannya. Diana duduk di seberang, menikmati sarapannya dengan tenang. Mereka tidak banyak bicara pagi itu. Suasana terasa canggung, seakan ada jarak yang tidak bisa dijelaskan meskipun mereka berada di ruang yang sama. Pak Arman membuka percakapan, suaranya rendah memecah keheningan. "Gimana sekolah? Semua baik-baik aja?" Diana menatapnya sedikit terkejut, seolah belum siap untuk bicara, namun ia mengangguk pelan. "Iya, Pak, cuma sedikit banyak tugas, tapi aku bisa nanganin kok." Pak Arman mengangguk, berusaha terlihat santai meskipun hatinya bergejolak. "Kalau ada yang bisa Bapak bantu, bilang aja, ya, Bapak nggak keberatan." Diana tersenyum kecil, namun senyum itu tidak cukup menghilangkan keraguan yang terlihat di matanya. "Iya, Pak, makasih." Meskipun di balik senyum itu, Pak Arman bisa merasakan ada sesuatu yang lebih. Ada perasaan yang tidak mudah untuk diungkapkan, ketegangan yang sama-sama mereka rasakan meskipun tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Setelah sarapan, Diana meminta izin untuk pergi ke kamar dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Pak Arman hanya mengangguk tanpa banyak berkata. Ia merasa semakin jauh dari Diana, dan semakin ia mencoba menjauh, semakin ia merasa terikat. Perasaan itu semakin membebani dirinya. Hari itu, Pak Arman memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Ia merasa bahwa dengan sibuk di luar, ia bisa sedikit menalihkan pikirannya. Namun begitu ia pulang, suasana di rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Arman berjalan ke ruang tamu dan menemukan Diana sedang duduk di sana, memandang keluar jendela dengan mata kosong, seperti sedang merenung. Arman berhenti sejenak di ambang pintu, seakan ragu untuk mengganggu. Namun, Diana menoleh dan menatapnya. Suaranya lembut namun menyimpan nuansa tersembunyi. "Pak, Bapak sudah pulang?" tanyanya, meski ada rasa bahwa dia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. "Iya, Diana," jawab Arman sambil mendekat. "Kamu lagi ngapain?" "Enggak, cuman mikir aja," jawab Diana, ragu-ragu. "Kadang, aku merasa bingung, Pak." Kata-kata itu membuat Arman merasakan ketegangan yang semakin menggelayuti di antara mereka. Ia tahu Diana sedang berusaha menyembunyikan perasaan yang lebih dalam. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat mereka berdua, meskipun keduanya berusaha menghindarinya. "Kenapa bingung?" tanya Arman dengan nada lembut, berusaha mendekat tanpa mengganggu. Diana menunduk, menggigit bibir bawahnya. Aku nggak tahu, Pak. Kadang aku merasa seperti aku nggak punya siapa-siapa lagi." Arman bisa melihat air mata yang hampir menetes di mata Diana. Hatinya semakin tergerak, rasa ini menghibur dan memberikan ketenangan semakin kuat. Namun, bersamaan dengan itu, perasaan yang lebih dalam, yang lebih kuat, mulai tumbuh. Ia ingin melangkah lebih dekat, ingin menenangkan Diana, tetapi ada rasa takut yang menghalanginya. Takut jika perasaan itu akan semakin sulit dikendalikan. "Diana," suara Arman terdengar rendah, hampir seperti bisikan. "Kamu nggak sendirian. Bapak ada di sini, selalu ada buat kamu." Diana menatapnya, wajahnya rapuh, penuh dengan perasaan yang sulit untuk dipahami. Ia ingin mengatakan sesuatu,
Namun kata-kata itu terhenti di bibirnya. Arman merasakan tatapan itu, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang semakin sulit untuk ia tahan. Keinginan untuk melindungi Diana, untuk menjaga hatinya agar tak merasa kesepian, semakin besar. Tetapi, apakah itu hanya sekadar rasa ingin melindungi, ataukah perasaan yang lebih dalam lagi? Sebelum Arman sempat berkata lebih banyak, Diana berdiri dan berjalan menuju jendela. Aku hanya merasa sedikit kesepian. Pak, itu sebabnya aku suka duduk di sini, menatap malam. Seakan bisa merasa lebih dekat dengan ibu, katanya dengan suara pelan. Arman mengikuti langkah Diana, berdiri di sampingnya, meskipun ada jarak yang tak bisa ia hindari. Ia ingin meraih tangan Diana, memberikan kenyamanan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam dirinya. Ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah hal yang wajar. Namun seiring waktu, perasaan itu semakin kuat. Kadang, kehilangan itu memang sulit, kata Arman dengan suara lembut. Tapi kamu gak sendirian. Bapak ada di sini. Kamu bisa mengandalkan Bapak. Diana menoleh, dan untuk sekejap, tatapan mereka bertemu. Mata Arman begitu lembut, penuh dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Tiba-tiba, Diana merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Sebuah kehangatan yang membuatnya merasa lebih tenang, lebih aman. Ia tahu, perasaan itu mungkin hanya sementara, namun ia tidak bisa menghindarinya. Keheningan mengisi ruang di antara mereka untuk beberapa lama, sampai akhirnya Diana membuka mulutnya. Makasih, Pak, katanya pelan. Arman tersenyum kecil, meskipun senyum itu terasa berat. Ia tahu bahwa perasaan ini semakin tumbuh dan ia harus berhati-hati. Ia tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa melawan perasaan itu akan semakin sulit. Malam itu, sebelum tidur, Arman duduk di tempat tidurnya, menatap langit malam yang cerah. Pikiran dan perasaan bercampur aduk, dan ia merasa semakin bingung. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.